Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,59% ke angka 8.118. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau mulai diakumulasi BlackRock hingga JP Morgan walaupun secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend. Bagaimana potensi saham downtrend ke depannya? Apakah sudah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Aksi BlackRock hingga JP Morgan di saham BBCA kalah bank milik grup Jarum topang laba industri. Jadi jika kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, Vanguard, BlackRock, JP Morgan terpantau masih masuk melakukan akumulasi pada saham BBCA di kuartal 3 ini. Jadi bisa kita lihat Vanguard sebagai investor nomor 4 terbesar sepanjang kuartal 3 ini masih mengakumulasi saham BBCA hingga 215,3 juta lembar dibandingkan dengan kuartal 2. Di bawah Vanguard bisa kita lihat BlackRock juga terpantau masih menambah saham BBCA di kantongnya hingga 786,6 juta lembar sepanjang kuartal 3 ini. JP Morgan juga terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Jadi tiga investor besar dunia ini masih masuk akumulasi walaupun secara teknikal BBCA walaupun saham-saham perbankan blue chip saat ini secara pergerakan malah bergerak downtrend. Jadi beda dengan saham-saham konglomerasi yang saat ini masih naik sangat tinggi dan ISG saat ini masih bergerak trend. Dan sekarang kita lihat dulu di tengah akumulasi beberapa investor asing dari meja konsensus analis Bloomberg masih menaruh harapan pertumbuhan saham hingga 43%. Mayoritas suara atau sebanyak 33 analis masih memberikan rekomendasi beli untuk saham BBCA dan 2 analis merekomendasikan the hold. Untuk target harganya rata-rata di sekitar 10.760, jadi masih di atas. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal saat ini BBCA masih bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat saat ini kembali turun mengetes support di 7.500. Sebelumnya, BBCA juga sempat mengetes 7.500 berhasil bertahan dari rebound. Pada saat rebound mencoba break 8.000, BBCA gagal break, gagal membentuk high low. Saat ini kembali melanjutkan lower low dan mencoba untuk break support 7.500. Jadi hati-hati, apabila 7.500 tembus, BBCA berpotensi lanjut lower low, lanjut downtrend dengan target penurunan di 7.200 sampai 7.100. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BBCA, asing masih terus keluar. Jadi walaupun ada pemberitaan JP Morgan, BlackRock, Vanguard masih masuk, tapi secara keseluruhan dari data broker summary, dari data pergerakan asing, sampai saat ini asing masih terus keluar. Dan di broker summary pun terpantau walaupun hari ini naik 0,33%, ini masih ada distribusi. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, candle tidak begitu oke. Memang saat ini masih berada di sekitar support 7.500 selama masih kuat secara pergerakan BBCA masih yang sideways. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 7.500. Jika minggu depan BBCA terpantau masih bisa bertahan 7.500, bisa coba entry dengan target swing jangka pendek di 7.800 sampai 7.880 atau 7.900 atau sampai target lebih jauh di 8.000 untuk target swingnya. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata BBCA minggu depan lanjut turun menembus 7.500. Karena apabila tembus secara pergerakan akan lanjut downtrend dengan target penurunan di 7.200. Jadi itu BBCA saat ini masih berisiko untuk entry apabila teman-teman mau swing. Kecuali teman-teman mau investasi, seperti biasa, teman-teman bisa nyicil di harga support untuk saham BBCA maupun saham-saham perbankan yang saat ini sudah turun lumayan dalam. Sekarang kita lihat saham BBRI. BBRI juga bisa kita lihat secara teknikal juga masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari 3.800 berhasil naik di atas garis EMA 50-150, tapi mencoba untuk naik di atas zona 4.200 sampai 4.250, BBRI masih gagal break. Sebelumnya juga sama bisa kita lihat berhasil break garis EMA 50-150, mencoba untuk break zona ini ternyata gagal di Agustus, kembali melemah dan sempat juga turun di bawah garis EMA 50-150 dan saat ini gagal break juga turun di bawah garis EMA 50-150. Bedanya untuk minggu ini BBRI malah turun menembus 3.800. Jadi secara teknikal BBRI juga saat ini bergerak sangat downtrend. Sekarang malah mencoba untuk turun di bawah 3.700. Dan jika kita lihat sebelumnya 3.700 masih berupa support lumayan kuat. Dari bulan Juni sampai bulan Agustus BBRI juga sempat beberapa kali mengetes 3.700, ini bisa bertahan. Tapi ingat apabila minggu depan
terlihat BBRI gagal bertahan di 3.700, cara pergerakan akan lanjut downtrend ke zona support di 3.500 sampai 3.600. Jadi untuk BBRI juga bisa harus hati-hati. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BBRI, asing juga masih keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi besar pada penurunan hari ini. Jadi cara candle memang BBRI 3.700 ini belum terkonfirmasi break. Dan 2 minggu terakhir terus terbentuk candle merah sehingga ada potensi untuk technical rebound. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 3.700. Jika tepat minggu depan ada candle hijau, ada technical rebound, bisa manfaatkan technical rebound ini untuk trading jangka pendek. Tapi teman-teman harus perhatikan pada saat rebound apakah bisa naik di atas 3.800. Jika mencoba naik di atas 3.800 gagal, maka gagal membentuk high low. Cara pergerakan masih beresiko, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes atau menembus 3.700 menuju zona ini. Jadi untuk BBRI saat ini lebih oke misalnya adalah wait and see, tunggu naik di atas 3.800. Apabila berhasil naik di atas 3.800, baru cara pergerakan ada potensi untuk mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Sekarang kita lihat BBNI. BBNI juga secara trend ini masih bergerak downtrend, tapi saat ini juga masih berada di sekitar support 4.000. 4.000 sampai saat ini masih berupa support lumayan kuat. Sebelumnya di Agustus juga sempat disentuh, bisa bertanda rebound. Di September juga sempat mendekati 4.000, bisa bertanda rebound juga. Saat ini dekat dengan 4.000, mencoba untuk bertahan. Jadi saat ini untuk BBNI bisa kita perhatikan di broker summary. Asing hari ini terpantau masuk, walaupun jumlah tidak besar. Dan di broker summary juga terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk BBNI apabila kita mau coba spekulatif buy juga, bisa coba tunggu di sekitar 4.000 ini. Jika terpantau minggu depan juga masih bisa bertahan, masih bisa coba entry untuk swing dengan zona swing atau zona take profit di sekitar 4.150 sampai 4.200. Atau hold satu selama BBNI tidak turun bawah 4.000 dengan target lebih jauh di 4.400 sampai 4.500. Dan sama sebaiknya jangan entry apabila tanda BBNI minggu depan masih lanjut turun dan menembus harga 4.000. Oke, sekarang kita lihat Mandiri. Mandiri juga secara tren saat ini masih belum oke, masih bergerak downtrend. Sebelumnya juga beberapa kali mencoba untuk bangkit, mencoba untuk naik di atas 4.400. Mandiri masih gagal. Hari ini kembali turun 1% lebih ke 4.310. Dan bisa kita perhatikan di sini bawahnya ada support 4.200. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Mandiri. Bisa kita lihat di sini asing satu minggu ini tepat mulai masuk, tapi cara pergerakan masih belum berhasil break 4.400. Hari ini malah keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk Mandiri untuk saat ini lebih oke wait and see apabila tentu mau coba entry. Lebih oke adalah entry apabila Mandiri bisa naik di atas 4.400. Apabila bisa naik di atas 4.400 baru cara pergerakan akan mulai membaik dengan target swing di garis EMA 50 sampai 4.600. Jadi bisa jadikan 4.580 atau garis EMA 50 untuk target swing apabila Mandiri bisa naik di atas 4.400. Jika tepat hari Senin atau satu minggu ke depan mencoba naik di atas 4.400 masih gagal, maka juga masih beresiko untuk coba entry. Karena cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.